Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Foky Fuad, dosen program studi ilmu hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada hari ini saya akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan filsafat hukum. Apa sih filsafat hukum itu? Yuk, kita duduk santai, pasang earphone kalian dan kita saksikan video berikut ini. Peneliti tidak mengkaji bagaimana hukum itu bergerak dan bekerja di masyarakat. Semuanya fokus pada dua hal yang berwujud konkret, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan. Mazhab selanjutnya yang akan kita bahas adalah mazhab sejarah hukum. Mazhab ini dikemukakan oleh seorang ahli hukum asal Jerman yang bernama Friedrich Carl von Savigny. Mazhab ini cukup menarik karena Carl von Savigny menjelaskan bahwasannya yang namanya hukum itu ditemukan. Hukum itu bukan diciptakan atau dibuat oleh manusia. Kalau Anda lihat, hukum itu diciptakan. Seperti apa bentuk hukum yang diciptakan? Banyak. Anda melihat undang-undang itu diciptakan. Undang-undang itu dibuat. Ia menolak gagasan-gagasan seperti ini. Hukum menurutnya itu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Kenapa dikaitkan dengan sejarah? Karena pada dasarnya perjalanan sejarah sebuah bangsa itu pasti panjang. Di situ akan Anda temukan hukum di dalam perjalanan sejarah itu. Hal yang juga menarik di dalamnya bahwasanya di dalam sejarah hukum itu ada budaya. Dalam sebuah perjalanan bangsa itu akan ada budaya, dan di dalam perjalanan budaya yang sudah panjang itu, disitulah Anda menemukan hukum. Jadi hukum itu pada hakikatnya bukan dibuat, tapi dia sudah ada, berjalan bersama dengan perjalanan sejarah bangsa itu. Untuk itu Anda bisa melihat bagaimana hukum-hukum kebiasaan yang berasal dari norma yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat itu, yang sudah ada sejak bangsa itu ada di masa lalu hingga masa sekarang. Sehingga yang menarik di dalam mazhab ini adalah bahwa hukum itu lahir dari perjalanan sejarah kultur budaya sebuah bangsa. Itu yang harus kita ketahui, bahwa hukum tidak pernah terlepas dari ruang lingkup nilai-nilai budaya sebuah bangsa. Sebuah bangsa yang telah berjalan panjang, memiliki usia yang sudah panjang, tentu memiliki nilai-nilai hukum di dalamnya. Itulah yang harus Anda temukan sebagai sebuah hukum untuk mengatur dan mengendalikan masyarakatnya. Gagasan pemikiran filosofis dari seorang von Savigny ini tampaknya sangat berbau nasionalis. Ia melihat bahwasanya hukum itu merupakan bentuk dari Volksgeist atau jiwa rakyat, jiwa bangsa masing-masing bangsa itu sendiri. Dan Volksgeist atau jiwa dari rakyat itu, jiwa dari bangsa itu tentunya berbeda-beda. Setiap bangsa memiliki jiwanya sendiri, tidak bisa dinyatakan berlaku secara universal. Dan dari perjalanan sejarah budaya bangsa yang berbeda-beda itu tentunya tidak bisa kita seragamkan. Nah, oleh karena itu menurut von Savigny, hukum itu sangat bergantung, atau ia menyatakan melihat pada sumber utamanya, yaitu apa? Jiwa bangsa. Isi dari hukum ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Von Savigny lebih jauh menjelaskan bahwa hukum itu hakikatnya berkembang dari sebuah masyarakat yang sederhana, kemudian berkembang menjadi bentuk masyarakat yang modern, sehingga hukumnya pun ikut berkembang dari hukum-hukum yang begitu sederhana,
Karena masyarakatnya juga menjadi masyarakat modern, hukumnya pun berubah menjadi hukum yang lebih modern. Ambil contoh, kalau Anda melihat dulu Indonesia ketika baru saja merdeka, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia tentunya masih sangat sederhana. Tetapi ketika Indonesia menjadi sebuah bangsa yang semakin lama semakin maju, yang kemudian semakin mengenal dunia teknologi, maka hukumnya kemudian juga harus mengikuti perkembangan masyarakatnya. Hukumnya juga kemudian mengikuti kompleksitas kehidupan manusia-manusianya. Anda bisa melihat sekarang kita mengenal undang-undang ITE dan sebagainya yang tentunya sangat berkaitan dengan perubahan sosial dan perubahan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Dulu tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan ITE. Tapi sekarang Anda bisa melihat bahwa hukum ini mengikuti perkembangan kultur budaya sebuah bangsa. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa pengaruh mazhab sejarah terhadap penelitian hukum. Penelitian hukum dipengaruhi oleh mazhab sejarah mencoba menjelaskan bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dan hal ini diterapkan pada jenis penelitian socio-legal research. Peneliti tidak semata-mata melihat pada bagaimana hukum sebagai tumpukan aturan-aturan perundang-undangan atau sebatas pada putusan pengadilan, melainkan bagaimana hukum itu beroperasi pada lapangan-lapangan sosial masyarakat. Demikianlah video pembelajaran mengenai mazhab ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan semoga Anda dapat memahaminya dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.